Dan kalau selanjutnya bisa juga kita dapatkan dari fisika ini biasanya keterpaparan sinar radiasi. Pencegahan dari luar ini bisa kita lakukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KUA semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Umi Nurrahma dalam podcast KUA Wonomulyo. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Hari ini ada Kak Lydia Puspita Rahayu. Halo Kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, bisa diperkenalkan kepada sobat-sobat semua, Kakak ini dari mana, dan di podcast ini Kakak akan sharing tentang apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lydia Puspita Rahayu. Saya dari tim kesehatan Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Dan di sini saya untuk menginformasikan bagaimana kita untuk mengenali penyakit kanker dan pencegahan penyakit kanker ini sedini mungkin. Oke. Nah, mengenai sosialisasi Kakak tadi, yang pertama tentang penyakit kanker. Nah, penyakit kanker itu apa sih, Kak? Pasti sobat-sobat semua pada mau tahu, penyakit kanker itu apa sih? Apa penyakit kanker ini? Itu merupakan suatu perubahan sel normal atau abnormal yang ada di tubuh kita. Dan penyakit kanker ini biasanya berawal dari yang namanya tumor. Yang perlu kita ketahui, tumor ini terbagi dari dua bagian. Yang pertama adanya tumor jinak, yang kedua adanya tumor ganas. Dari tumor jinak dan tumor ganas. Nah, untuk faktor pemicu kanker itu apa saja, Kak? Faktor pemicu kanker ini yang pertama itu bisa kita kenali dengan faktor genetik atau keturunan. Kalau ini misalnya contohnya kalau ada silsilah keluarga kita yang terkena kanker, itu bisa menurunkan ke generasi kita berikutnya, bahkan untuk ke anak sampai ke cucu kita nantinya. Dan bisa juga dipicu dari faktor kimia dan fisika yang kita dapatkan, contohnya faktor kimia ini kita dapatkan dari paparan polusi udara. Yang kita dapatkan salah satu contoh dari asap pabrik, kendaraan bermotor, dan begitu pun dengan asap rokok. Sekarang ini kita berada di lingkungan perokok, seperti itu. Dan kalau selanjutnya bisa juga kita dapatkan dari fisika ini biasanya keterpaparan sinar radiasi, seperti itu. Kalau faktor ketiganya itu, kalau dari saya sendiri itu makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet, dan itu biasanya penggunaan formalin. Formalin ini banyak kita ketahui hanya untuk mayat, tapi sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab mencampurkannya ke makanan yang ada di lingkungan kita saat ini. Penggunaan formalin untuk seperti mie instan, makanan kaleng, bahkan ikan segar pun dikasih formalin, seperti itu. Ternyata banyak faktor pemicu dari kanker ya, Kak ya? Iya. Kemudian untuk kita mengenali tubuh diri kita, apa ciri-cirinya? Sehingga kita tahu ini saya terkena penyakit kanker atau tidak. Jadi setiap jenis kanker ini pasti ada beda gejalanya. Contohnya kalau kita mulai dari kanker serviks atau kanker rahim untuk perempuan, gejalanya seperti apa? Boleh kita tandai dengan kalau kanker rahim ini seperti keputihan yang terus-menerus, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah, bahkan sampai iritasi di sekitar alat kelamin. Dan yang kita ketahui kalau udah ada gejala seperti ini pasti kita perlu lakukan pemeriksaan. Dan di sini boleh kita lakukan pemeriksaan ke puskesmas atau datang ke rumah sakit. Dengan cara apa? Lakukan pap smear. Pap smear ini bisa kita lakukan di rumah sakit besar. Tapi kalau mau yang gratis, boleh kita datangi puskesmas terdekat di di kecamatan kita. Salah satunya Kecamatan Wonomulyo, boleh datangi itu karena itu gratis. Dan ini IFATES ini program pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau untuk perempuan, kanker yang biasanya ada pada perempuan ada kanker serviks, ada juga kanker payudara dan jenis kanker lainnya. Kalau untuk laki-laki, Kak, kalau untuk laki-laki di sini itu ada kanker prostat. Kenapa kanker prostat? Karena ini merupakan pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung. Jadi dikenali lagi nih, ada gejala-gejalanya juga, pria yang seperti apa terkena kanker prostat, seperti itu. Iya. Terus untuk cara pencegahannya, Kak, agar kita terhindar dari yang namanya penyakit kanker. Kalau untuk pencegahan dari tim kesehatan Yayasan Sosialisasi Kanker sendiri itu ada dengan 2 cara. Yang pertama bisa pencegahan dari luar, yang kedua bisa pencegahan dari dalam. Pencegahan dari luar ini bisa kita lakukan apa?
pola hidup sehat dan teratur. Oh, iya. Yang kedua, makan makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga itu hindari makanan yang berlemak tinggi seperti apa? Daging, jeroan, dan tetelan. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Kita sempurnakan dengan olahraga secara teratur. Itu pencegahan yang betul-betul harus kita maksimalkan dengan pencegahan dari luar. Itu kan tadi pencegahan dari luarnya. Kalau pencegahan dari dalam? Kalau pencegahan dari dalam, nanti boleh kita lakukan namanya vaksin HPV. Nanti vaksin HPV ini itu bisa untuk pencegahan kanker serviks untuk khusus kita perempuan. Oke. Selain vaksin mungkin? Selain vaksin, boleh solusi terakhir nanti kalau mau yang butuh pencegahan dari pencegahan kanker dan tumor ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Memanfaatkan tumbuhan alami yang ada di lingkungan kita. Yang tumbuhan ini nggak semua tumbuhan yang betul-betul diteliti oleh Profesor Dr. Hembing Wijayakusuma, pakar herbal. Dengan tumbuhan apa yang mengandung yang namanya RIP, ribosome inacting protein, yang mempunyai zat anti kanker. Yang paling kami rekomendasikan dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia adalah tumbuhan temu putih. Temu putih, iya. Nanti bisa untuk dari saya sendiri bisa menjelaskan untuk bagaimana pengolahannya dan bagaimana pemanfaatan temu putih ini bisa pencegahan kanker untuk 5 tahun ke depan. Oh iya. Jadi bagi sobat kuah semua yang ingin lebih jauh mengetahui bagaimana pencegahan kanker bisa menghubungi Kakak Lydia Puspita Rahayu. Dan sebagai penutup nih Kak ya, berarti hal utama yang harus kita lakukan untuk pencegahan adalah kita harus hidup sehat. Itu yang paling utama ya. Paling betul sekali. Kita harus melakukan pola hidup yang sehat dan teratur. Iya. Jadi untuk sobat kuah semua, jangan lupa untuk terus hidup sehat, rutin berolahraga. Sepertinya mungkin cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kakak Lydia Puspita Rahayu untuk ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk sobat kuah semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya.